Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Habib Pranata. Saya dari Prodi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan memberikan beberapa materi tentang bahasa Indonesia dengan maksud menyelesaikan tugas ujian akhir semester, ya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, kita masuk materi yang pertama. Bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, jadi dalam mempelajari bahasa Indonesia diperlukan juga ketepatan-ketepatan bidangnya agar pembelajaran bahasa Indonesia menjadi baik dan benar sesuai dengan tatanannya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini atau secara umum ada istilah B1 dan B2. Nah, B1 ini adalah bahasa pertama dan B2 adalah bahasa kedua atau bahasa yang akan kita pelajari. Yang misalkan saya adalah orang Jawa, maka B1 adalah bahasa Jawa dan saya akan mempelajari bahasa Indonesia, maka B2-nya adalah bahasa Indonesia. Jadi dalam pembelajaran ini ada yang namanya B1 dan B2. Yang dari B1 dan B2 ini menjadi simbol untuk bidang-bidang kesalahan yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama. Sebelum itu, bidang kesalahan dalam mempelajari bahasa Indonesia ini dibagi dua, yakni interlingual dan intralingual. Nah, untuk interlingual adalah kesalahan dalam mempelajari bahasa Indonesia karena dipengaruhi bahasa asing atau bahasa sebelumnya, atau B2 bahasa yang akan dipelajari dipengaruhi oleh B1, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan interlingual. Apa itu? Ya, ini kesalahan mempelajari bahasa Indonesia karena struktur bahasa Indonesia yang tidak diketahui olehnya, seperti kosakata yang benar, tanda baca yang benar dalam bahasa Indonesia, pengucapan yang benar dalam bahasa Indonesia. Itu murni karena ketidaktahuannya dalam sintaksis kebahasaan Indonesia, bukan pengaruh dari luar. Itu yang interlingual. Nah, kemudian kita lanjut. Ada 4 bidang kesalahan dalam mempelajari. Pertama adalah kesalahan dalam bidang fonologi. Apa itu bidang fonologi? Yakni kesalahan dalam pengucapannya. Nah, seperti contoh malas dalam bahasa Indonesia itu ejaannya MALAS. Nah, kesalahan fonologi ini biasa terjadi karena pengaruh bahasa B1. Misalnya saya Jawa, biasanya bicaranya itu males pakai E bukan pakai A. Nah, itu salah satu contoh dari kesalahan di bidang fonologi dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ada kesalahan di bidang leksikal. Nah, di bidang leksikal ini adanya pengaruh bahasa B1 juga, tapi bukan perubahan pengucapan. Kalau di dalam fonologi itu pengucapan yang berubah, tapi dalam leksikal ini katanya yang berubah, karena leksikal itu kan kata. Jadi contohnya seperti kalau Jawa ya nyong, itu kan kalau bahasa Indonesianya dan aku. Ya, contoh kalimatnya bahasa Indonesia benar ya. Aku akan pergi ke pasar hari ini. Nah, kalau kalimat tersebut diubah menjadi kesalahan yang dalam bidang
leksikalnya seperti ini jadinya. Inyong akan ke pasar nanti pagi. Nah, itu kata aku nya diganti dengan inyong. Kemudian yang ketiga ada kesalahan morfologi. Jadi kesalahan formologi ini contohnya, bukan contohnya dulu, karena morfomnya itu diganti jadi B1. Nah, morfom itu aturannya. Jadi misalkan langsung ke contohnya saja. Saya hari ini akan bertemu dengan Ani di pasar. Itu yang benar. Kemudian yang salahnya adalah saya akan ketemu Ani di pasar. Nah, kesalahannya adalah kata bertemu yang diganti ketemu. Nah, ketemu ini biasa digunakan bukan dalam bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa, ketemu ataupun kesepak, tendang, ke. Nah, kadang yang dalam Indonesia itu harusnya kesepak, tersepak seharusnya. Nah, seperti itu morfom yang salah karena pengaruh B1 atau bahasa sebelumnya yang akan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada kesalahan di bidang sintaksis. Jadi dalam bidang sintaksis ini karena pengaruh B1 juga. Nah, langsung ke contohnya saja. Jadi seperti di dalam masyarakat Madura mengenal juga dua golongan itu. Nah, secara sintaksis ini kurang enak didengar. Yang benarnya adalah masyarakat Madura dikenal juga dua golongan itu. Karena ada ketidakpaduan subjeknya. Seharusnya yang jadi subjek adalah masyarakat Madura. Masyarakat Madura itu menjadi subjek, tapi sebelum kata masyarakat Madura itu ada kata di dalam masyarakat Madura mengenal juga dua golongan itu. Jadi menjadi rancu. Jadi yang benar adalah masyarakat Madura dikenal juga dua golongan itu. Baik, mungkin sekian saja materi yang pertama. Semoga teman-teman paham. Baik, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, efektivitas fungsi bahasa Indonesia dalam kepemimpinan. Baik, langsung saja. Yang pertama, fungsi informatif. Jadi seorang pemimpin itu harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik tentunya, agar mampu memberikan informasi dengan baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh para pendengar atau audiens. Jadi tentu saja fungsi informatif adalah fungsi yang harus dikuasai dari bahasa Indonesia. Pemimpin harus pintar memberikan informasi. Kemudian yang kedua ada fungsi direktif. Apa direktif? Menyuruh. Nah, jadi seorang pemimpin ini harus punya kemampuan mendireksi, mengarahkan para pendengar, audiens atau bawahannya agar mengerjakan sesuai dengan yang diperintah. Nah, tentunya perintah ini dilontarkan melalui irisan, melalui bahasa Indonesia yang tentunya harus baik dan benar. Maka dari itu fungsi direktif ini harus dikuasai dengan betul oleh pemimpin dan tentunya dibekali dengan pengetahuan bahasa yang luas. Kemudian yang ketiga ada fungsi ekspresif. Jadi seorang pemimpin itu harus ekspresif, bukan emosif.
emotif. Jadi maksudnya adalah setiap bahasa, setiap ucapan yang ia ucapkan, yang seorang pemimpin ucapkan harus sesuai dengan ekspresinya tanpa harus mengikuti emosinya. Ketika bahagia misalkan, pemimpin itu sedang bahagia, kemudian ia berjanji kepada masyarakatnya, kepada bawahannya, kemudian ia menyesal setelah ia sudah rasa bahagia itu hilang, ternyata apa yang ia janjikan tidak bisa dilakukan. Itu karena terlalu emosi dalam mengumbar kepemimpinannya. Ia tidak ekspresif. Seharusnya ia bisa menahan emosi itu dengan ekspresif tanpa harus mengumbar janji palsu atau janji yang karena kebahagiaan. Kemudian yang keempat ada fungsi estetis. Ya tentu saja seorang pemimpin itu harus estetis, harus indah, ucapannya harus indah, penampilannya harus indah, tingkah lakunya harus indah. Itu seorang pemimpin. Nah tentunya dalam ucapan juga bahasa yang digunakan harus indah dan mudah dimengerti, tentunya enak didengar oleh audiensnya. Kemudian yang kelima ada fungsi fatif. Apa ini fungsi fatif? Fungsi fatif ini seperti memberikan perhatian kepada diri kita sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai daya tarik melalui bahasa yang ia ucapkan. Nah ini fungsi bahasa fatif. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengolah bahasanya agar itu bersifat berfungsi fatif, menarik perhatian, agar semua audiens tertarik pada pemimpin tersebut, pada yang kita bicarakan, pada siapa dia bicara, seperti itu. Perhatian intinya, itu fungsi bahasa fatif. Sekian materi yang ini, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ke materi yang ketiga, yakni psikologi kalimat. Setiap lini kehidupan kita selalu lekat dengan nilai-nilai psikologis, nilai-nilai moralitas, pikiran, psikologi. Kemudian dalam bahasa Indonesia ini tentunya ada kalimat-kalimat yang begitu bergairah, atau saat kita menilai kalimat tersebut seperti memiliki pesan tersembunyi yang mempengaruhi psikologi kita. Itulah kalimat. Nah, kemudian kita beranjak ke kasus-kasus di media sosial, terutama di WhatsApp atau Facebook. Kita seringkali mengumbar kalimat-kalimat atau quote bahasa Indonesia. Kadang kalimat-kalimat tersebut tidak sesuai dengan sintaksis bahasa Indonesia, tidak sesuai dengan morfem Indonesia, tidak sesuai dengan frasa-frasa yang seharusnya ada di Indonesia, tidak sesuai dengan tatanan bahasa, intinya seperti itu kan. Nah itu merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia dalam mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan sisi psikologis dia. Nah, atau lebih mudahnya, kalimatnya tidak gramatikal, ya tidak sesuai dengan aturan, intinya seperti itu. Ya tentunya itu karena pengaruh emosi, psikologi. Jadi gramatikal bahasa Indonesia itu tidak diperlukan, karena terkadang gramatikal bahasa Indonesia juga tidak sesuai atau tidak dapat memenuhi ekspresi psikologi kita, ya kan. Jadi psikologi kalimat itu dipengaruhi oleh psikologi dirinya, pola pikir dirinya, ekspresi dirinya, suasana hatinya, yang kemudian ia alirkan melalui ucapan-ucapan dengan bahasa-bahasa tertentu yang tentunya harus dipahami dengan
penuh perasaan, dengan penuh perhitungan. Karena kalimat-kalimat seperti itu kita tidak bisa menilai dengan gramatikal baik atau tidaknya, ya kan. Kemudian khusus untuk kasus anak kecil, psikologi kalimat ini juga ada. Ketika anak umur 1,6 tahun mungkin ya sudah memahami beberapa kalimat atau beberapa kata, kemudian berkembang lagi, ia mulai bisa mengolah kata tersebut secara benar, pengucapannya benar. Kemudian beranjak lagi, ia berkembang lagi jadi menyusun kata demi kata. Nah, setelah ia bisa menyusun kata demi kata, kemudian ia bisa mengucapkannya dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak pikirannya. Nah, itu psikologi kalimat yang keluar dari anak kecil, dari anak-anak. Dari ia memahami, kemudian mengembangkan katanya, kemudian penyusunan kata, kemudian pengucapannya. Jadi ada 4 ya kalau nggak salah tingkatan psikologi kalimat dari anak-anak ya. Mungkin segitu saja materi yang ini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Baik, kemudian kita masuk ke materi yang keempat, penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Ini materi yang sebenarnya sangat panjang sekali, yang sebetulnya harus diuraikan tidak dengan melalui video ini, tapi Anda harus membaca sendiri. Saya sudah sertakan link untuk belajar penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia di deskripsi ya. Oke, saya hanya akan memberikan rangkuman materinya saja. Baik. Huruf dalam bahasa Indonesia, dalam umum ada huruf kapital, ada huruf miring, ada huruf tebal, dan lain-lain. Saya hanya akan membagikan beberapa ringkasan saja. Oke. Huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, kemudian pada unsur nama, kemudian pada julukan, kemudian pada petikan langsung. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada nama agama, kemudian kitab suci juga, nama Tuhan ya, dan kata ganti untuk Tuhan itu harus kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik yang diikuti nama orangnya. Nah, itu harus kapital. Kemudian selain huruf kapital ada juga digunakan untuk nama tahun, nama bulan, nama hari besar, hari raya ya. Kemudian nama peristiwa sejarah harus kapital juga. Kemudian nama negara, nama lembaga, dan banyak lagi. Pokoknya Anda harus membaca sendiri. Kemudian yang kedua ada huruf miring. Huruf miring dipakai biasanya untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar ya, nama surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan ya, bukan judul
bukan, tapi yang ada dalam tulisan itu judul-judul apalah itu ditulis miring. Kemudian daftar pustaka juga ya, di situ ada yang digunakan, bukan huruf miring maksudnya itu. Kemudian huruf miring juga dapat digunakan untuk mengkhususkan. Jadi misalkan ada kata yang khusus ditegaskan itu pakai huruf miring. Kemudian huruf miring juga dipakai untuk menandai bahasa asing, bahasa selain Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, itu digunakan huruf miring. Nah, kecuali kalau nama orang, bahasa Inggris, bahasa Jawa walaupun bahasa Inggris walaupun bahasa Jawa, tapi nama orang ya tidak apa-apa, jangan digaris miring, kan itu termasuknya nama orang, huruf kapital. Kemudian huruf yang ketiga ada huruf tebal. Huruf tebal biasanya dipakai untuk menegaskan suatu kalimat atau kata, ditegaskan. Jadi kalimat itu atau kata itu penting, jadi di huruf tebalkan. Kemudian huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan juga, tapi yang tadi dalam kalimat, yang ini dalam judul, sama saja menegaskan. Misalkan judul artikel membenahi kacamata yang rusak, itu pakai huruf tebal juga boleh, karena itu judul atau bab. Ya, sekian saja materi penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Saya tidak bisa panjang lebar mengenai hal ini karena ini diperlukan kecermatan melalui membaca dan menghafal. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi yang kelima, penggunaan angka, akronim, dan bentuk yang dipisah atau dirangkai. Sama dengan materi sebelumnya, ini perlu untuk dibaca, dihafalkan, dipelajari sendiri. Nah, karena ini materi yang amat detail, amat perlu perhatian khusus, bukan mendengarkan seperti ini. Jadi saya akan memberikan beberapa rangkuman saja mengenai penggunaan angka, akronim, dan bentuk yang dipisah atau dirangkai. Jadi kita mulai saja. Penggunaan angka atau bilangan dalam bahasa Indonesia ini lumayan rumit, tapi tidak kalau sudah dipelajari. Yang pertama, angka atau bilangan ini dapat dinyatakan dengan teks atau dengan huruf. Jikalau hanya dinyatakan bilangan itu satu atau dua angka, kalau dalam angka dinyatakannya dengan huruf, dengan kata ya, dengan teks, dengan kata ya, dua kata, satu kata, dan dua kata, minimal satu kata, maksimal dua kata. Ya, maksimal itu dua kata. Penggunaan bilangan yang dalam bentuk kata, misalkan 20, boleh ditulis 20. Nah, itu bilangan seperti itu, atau ya bilangan 20 itu ditulisnya secara kata. Penggunaannya ya harus kata. Kemudian bagaimana kalau angka atau bilangan itu lebih dari 2 digit, seperti 200.000. Ini perlu ditulis angkanya atau bilangannya 200
titik ribu 20000 titik 00. Nah, itu harus seperti itu. Kalau lebih dari 2 digit atau 200 itu masih boleh karena masih 2 kata. 200 maksudnya ini yang lebih dari 2 kata. Kemudian jika bilangan ini pada awal kalimat, misalkan yang tadi 2 kata 20, itu boleh saja digunakan pada awal kalimat. Bagaimana dengan 200.000? Misalkan kalimat nih, 200.000 jiwa terkena bencana banjir di Sulawesi Selatan. Nah, ini tidak boleh karena awal kalimat itu dimulai dengan bilangan yang lebih dari 2 kata. 200.000 itu kan 3 kata. Maka yang perlu diganti adalah susunan kalimatnya. Yang awalnya adalah 200.000 jiwa menjadi korban 200.000 jiwa terkena bencana banjir di Sulawesi. Itu yang salah. Diganti susunan kalimatnya. Di Sulawesi 200.000 jiwa terkena bencana banjir. Itu baru boleh. Dan 200.000-nya ini pakai angka. Oke. Kemudian angka juga dipakai untuk ukuran panjang, berat, ya, luas, sisi, dan lain-lain lah. Yang penting intinya itu tadi. Jika angka atau bilangan itu terdiri dari 2 kata, itu ditulis dengan kata, jangan dengan angkanya. Kalau bilangannya itu lebih dari 2 kata, itu harus ditulis digitnya, angkanya. Itu yang penting. Baik, kemudian yang kedua ada akronim, singkatan. Baik, singkatan nama diri, dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih, tidak dipenggal ya, tidak dipisah maksudnya. Kemudian singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, pangkat, itu harus diikuti dengan tanda titik ya. Kemudian singkatan nama lembaga pemerintah, badan atau organisasi. Baik, kemudian kita masuk ke materi yang ke-6, yakni penggunaan tanda titik dan koma dalam bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, penggunaan tanda titik dalam bahasa Indonesia. Tanda titik adalah tanda yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Selesai kalimat pasti ditutup dengan tanda titik. Itu harus. Kemudian tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Nah, seperti jam 0.00.00, contohnya seperti itu, pakai titik. Kemudian tanda titik juga dipakai dalam susunan daftar pustaka. Tentu Anda tahu daftar pustaka, susunannya itu seperti apa, ada titiknya. Kemudian tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah 2000
2.000 dan seterusnya kelibatannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan tanda koma dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, baik, kita masuk materi yang terakhir, materi ke-7, yakni karya ilmiah. Langsung saja. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan mendasarkan diri pada adanya permasalahan atau hasil kajian teori, dan tentu dalam penyusunannya ini diperlukan metode-metode tertentu juga. Nah, kemudian bentuk dari karya ilmiah ini diantaranya ada majalah, artikel, dan laporan penelitian, dan lain-lain. Nah, kemudian makalah dan artikel ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel hasil pemikiran. Hasil penelitian dan hasil pemikiran. Itu artikel, ada 2, atau makalah ya. Kemudian berdasarkan kepentingannya ini, laporan penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu laporan solve untuk mahasiswa D3. Kemudian ada skripsi untuk mahasiswa S1 seperti saya ini nanti, amin. Kemudian ada tesis untuk mahasiswa S2, kemudian ada disertasi untuk mahasiswa S3. Kemudian yang terakhir ada laporan penelitian project. Karya tulis ilmiah memiliki sifat tentu yang logis, sistematis, objektif, dan tentunya tertata. Itu karya ilmiah. Baik, sekian saja materi ini sekaligus menutup perjumpaan pada ujian akhir semester bahasa Indonesia ini melalui video rangkuman materi semester dari tengah semester sampai akhir semester ini ya, untuk saya sendiri di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tentunya ada kesalahan, dan semoga video ini bermanfaat tentunya untuk saya sendiri karena untuk meluluskan ujian ini, kemudian tentunya untuk para siapa mungkin tidak ada yang melihat video saya ini. Intinya adalah saya terima kasih pada Pak dosen dan tentunya pada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.